Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2, NIM 2169010809. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu belajar. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan menurut ahli yaitu Slameto 2013.5 menyatakan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku belajar. 1. Perubahan tingkah laku secara sadar. 2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan bersifat permanen. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Contohnya, faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi meliputi inteligensi, perhatian, minat bakat, motivasi, dan lain-lain. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Contohnya, faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota, keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, relasi antar guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, dan lain-lain. Faktor dalam masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul. Motivasi belajar dapat ditemukan dalam sikap perilaku siswa. 1. Adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. Kedua, adanya perusahaan dan keterlibatan siswa yang tinggi dalam belajar. Ketiga, adanya upaya siswa untuk menjaga dan memelihara agar selalu ada motivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmoni antara pengajar itu sendiri dengan si belajar. Kondisi motivasional yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran yang dilakukan menarik. 1. Perhatian. Perhatian siswa didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapatkan rangsangan dan dorongan sehingga siswa berminat dan memberikan perhatian terhadap pelajaran yang diberikan. Kedua, relevan, menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan kebutuhan kondisi siswa. Ketiga, kepercayaan. Kepercayaan diri merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. 4. Kepuasan. Kepuasan adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan, akan menghasilkan kepuasan dan siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. 1. Metode latihan. Metode latihan merupakan metode penyampaian pembelajaran melalui kebiasaan-kebiasaan. Kedua, metode tanya jawab, yaitu cara penyajian materi pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. 3. Metode karya wisata merupakan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas wawasan. Keempat, metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa menjawab pertanyaan. Kelima, metode sosiodrama merupakan
merupakan suatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. 6. Metode bermain peran adalah mengajarkan pembelajaran mengenai imajinasi. 7. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dalam memecahkan masalah. 8. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. 9. Metode proyek merupakan metode pembelajaran berupa penyajian kepada siswa materi pembelajaran yang sangat berpusat dari suatu masalah. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat semangat dalam belajar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.